Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Salam. Gimana kabarnya hari ini? Masih pada semangat gak belajar online? Semangat dong. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Eka semangat banget. Aku pun. Oh iya, Amalia semangat ya sama debaynya ya. Itu dik ya, maaf. Iya, gak apa-apa. Yang lainnya pada kemana? Kenapa belum pada masuk? Jaringannya, Bu, katanya. Soalnya lagi pada hujan. Kasian ya. Kuotanya, Bu. Ya udah, kita untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya pembelajarannya. Sekarang Ibu bakal masuk ke bab baru, yaitu bab 8 tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan juga wakaf. Suara Ibu kedengeran nggak? Kedengeran. Nah, hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf ini ada beberapa bagan alir. Yang ke satu, nanti ya PPT-nya lagi proses Ibu kirim nih. Yang ke satu ada, kita bakal belajar ketentuan, yaitu ketentuan ibadah haji, gimana pengertiannya, gimana tata caranya. Terus zakat dan wakaf juga sama. Lalu ada menganalisis dalil-dalil. Menganalisis dalil-dalil dari ibadah haji, zakat, sama wakaf. Lalu ada menentukan sikap. Gimana sih sikap kita saat benar melakukan ibadah haji, zakat, maupun wakaf. Dan terakhir, kepedulian sosial sebagai bentuk dari hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Ini share screen-nya jalan nggak sih? Jalan nggak, Mak, share screen-nya? Udah ada, Bu. Coba geserin, Bu. PPT-nya udah muncul kok. Ya, udah digeser ke slide selanjutnya. Nah, lalu ada nih, kita lihat di nomor 1 itu ada gambar, apa itu namanya, gambar apa? Gambar Ka'bah, Bu. Nah, gambar Ka'bah itu tempat orang Muslim melaksanakan ibadah haji. Di sana mereka melaksanakan melaksanakan tawaf di sana. Yang kedua ada zakat, gambar orang berzakat, sama yang ketiganya ada wakaf. Lanjut slide 3. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ibadah haji dulu ya. Nanti pertemuan selanjutnya semoga kita masih diberi kesehatan melanjutkan materinya. Ada pengertian dan hukum, syarat dan rukun, jenis-jenis dan keutamaan. Lanjut, pengertian dan hukum.
Pengertian dan hukum pengertian haji secara bahasa itu sengaja mengunjungi, menyengaja, atau menuju. Secara istilah yaitu sengaja berkunjung. Kita umat muslim sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Syarat dan waktu tertentu itu yaitu mulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi puncak hajinya yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah saat kita melaksanakan ibadah wukuf ya di Padang Arafah. Lalu hukum haji, apa sih hukum haji itu? Fardu ain, yakni wajib bagi yang sudah mampu sekali seumur hidup. Jadi fardu ain adalah fardu yang dilaksanakan boleh oleh beberapa orang, nggak harus semuanya. Lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya ada apa itu teh? Bukan itu. Nge-lag ya, Bu? Ya, nge-lag di sininya, maaf ya. Slide berikutnya ada dalil. Dalil dari ibadah haji, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 97. Coba siapa yang mau baca? Aku, Bu, aku. Ya, sok baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya mau sama yang lain aja, Bu? Ya, coba artinya sama Amalia. Lagi adan ya. Artinya padanya terdapat maka barang siapa memasukinya menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Udah. Lalu selanjutnya ada syarat dan rukun. Syarat dan rukun ini, yang pertama, syarat wajib haji yaitu beragama Islam. Nah, beragama Islam berarti orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ada juga balig. Balig, seorang wanita balignya ditandai dengan haid ya, dan seorang laki-laki yaitu mengalami mimpi basah. Jika sudah balig, berarti kita sudah mulai dibebani kewajiban-kewajiban hukum syar'i. Lalu ada berakal sehat. Sebelum haji juga kita harus mengecek kondisi jiwa dan kondisi akal kita sehat atau tidak. Tidak boleh lagi nggak sehat langsung kita pergi haji. Dan keempat ada mampu. Mampu di sini yaitu sehat jasmani, aman dalam perjalanan, memiliki biaya untuk haji serta biaya hidup keluarga selama ditinggalkan yang haji.
Dan bagi perempuan harus disertai dengan muhrimnya. Lalu kelima, merdeka, yaitu bebas atau tidak sedang dalam perjalanan. Ada pula rukun haji, yaitu pertama ada ihram, dilanjut dengan wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan terakhir tertib. Lanjut slide berikutnya. Apa sih ihram itu? Ihram itu kita berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan ditandai mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih. Kalau laki-laki kan tanpa sehelai benang pun cuma memakai pakaian ihram. Perempuan biasanya memakai mukena ya. Nah, saat ihram juga kita berniat dengan melafalkan labbaik Allahumma hajjan. Itu buat haji. Kalau buat umroh, labbaik Allahumma umrotan. Lalu ada juga wukuf. Wukuf itu apa sih? Wukuf itu yaitu kita berdiam diri di padang Arafah dari mulai matahari terbit tanggal 9 Zulhijjah sampai matahari terbenam tanggal 10 Zulhijjah. Tapi berdiam di sana jangan cuma melamun aja gitu ya, ngeliatin matahari terbit sampai terbenam. Kita merenung di sana, merenung, banyak berzikir, banyak berdoa di sana. Lalu ada juga tawaf. Kalau tawaf itu kita berputar mengelilingi Ka'bah. Nah, kita berkeliling itu dengan berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi posisi Ka'bah itu ada di sebelah kiri badan. Dan tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad, berkeliling, dan berakhir di Hajar Aswad pula sebanyak 7 kali. Lalu selanjutnya sa'i. Kalau sa'i berlari-lari kecil nih antara Bukit Sofa dan Marwah. Pasti kalian sudah pada dengar ya ceritanya yang Ibu Nabi Ismail ya? Bu, Ismail. Iya, Bu. Ibu Nabi Ismail yang mencari air untuk anaknya. Yang dijadikan sebagai rukun haji yaitu sa'i. Dan sa'i ini dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Dan kelima ada tahallul nih. Di gambarnya ada orang yang lagi mencukur rambut. Tahallul ini kita mencukur sebagian rambut kita atau bisa seluruhnya. Makanya yang pulang haji suka banyaknya botak-botak ya. Minimal padahal 3 helai aja bisa. Tahallul ini dilakukan setelah melontarkan jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Terakhir, yaitu ada tertib. Dan tertib itu, enggak Ibu masukkan ya, lupa. Tertib itu yaitu kita berurutan. Dari mulai tata cara pertama, ihram, sampai tahallul. Jangan cekclok, harus berurutan ya. Lalu selanjutnya, di awal tadi ada jenis-jenis haji, cuma nggak Ibu masukkan karena sebagai tugas kalian nanti ya. Jenis-jenis haji itu ada 3, yaitu haji ifrad, haji kiron, dan haji tamatu. Nanti Ibu tugaskan buat pertemuan selanjutnya. Terakhir ada keutamaan ibadah haji. Nah, setiap ibadah yang diperintahkan Allah itu pasti memiliki hikmah dan keutamaan. Dan masing-masing hikmah dan keutamaan pasti berbeda-beda, tapi tetap menjadi satu kesatuan untuk saling melengkapi. Apa sih keutamaan ibadah haji? Yang pertama, ibadah haji itu merupakan amalan paling utama. Dan yang kedua,
ibadah haji merupakan bentuk jihad. Kalian pasti udah pada tahu kalau jihad itu bisa dalam mencari ilmu, dalam perang, dan otomatis udah pasti ganjarannya adalah surga ya. Termasuk berhaji juga adalah bentuk jihad. Dan yang ketiga, ada ibadah haji itu mampu menghapus dosa-dosa, karena di sana kita banyak beribadah, banyak melakukan pelaksanaan ibadah haji itu banyak melakukan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat juga, pahala ibadah haji adalah surga. Jadi udah pasti sih. Jadi udah dikatakan bahwa pahala ibadah haji surga, sama dengan surga. Soalnya sebagai bentuk jihad. Dah, mungkin itu ya penjelasan dari Ibu. Kalau misalnya kalian nyari referensi lain juga boleh, karena banyak banget referensi lainnya. Ya, Bu. Coba, semoga kalian bisa ya memahami yang Ibu terangkan meskipun ngalir ngidul. Nggak apa-apa, Ibu. Ada yang mau bertanya, Kak? Mau, Bu. Coba apa pertanyaannya? Ya, Ibu tadi teh kan haji teh hukumnya wajib. Ya. Ya. Terus gimana kalau misalkan hajinya teh berulang kali, Bu? Itu gimana, Bu? Oh iya ya, suka ada haji yang berulang kali. Udah kayak sultan gitu ya. Ya, Sultan. Banget, Bu, itu. Coba ya, Ibu coba jawab. Bismillah. Kalau yang Ibu tahu, menurut para ulama mazhab, seluruh mazhab gitu, berpendapat kalau hukum asal haji berulang kali itu sunnah. Wajibnya kan sekali tuh, yang bagi yang mampu. Nah, yang berulang kali itu sunnah. Hal itu diambil dari hadis riwayat Ibnu Abbas ketika Rasulullah saat khutbah ditanya oleh Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra bertanya, apakah kewajiban haji setiap tahunnya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, sekiranya katakan iya, tentulah menjadi wajib, dan sekiranya diwajibkan, engkau sekalian tidak akan mampu. Ibadah haji itu sekali saja. Siapa yang menambah itu berarti hukumnya sunnah. Hadis itu diriwayatkan Abu Dawud. Maaf. Ya, seperti itu Eka. Gimana penjelasannya? Paham lah, Bu. Paham. Tapi Ibu, saya mau menyanggah nih. Ah iya, gimana? Kan tadi dibilang, Gimana Wahda? katanya tadi dibilang kalau sering ibadah haji berulang kali itu hukumnya apa. Nah, ini kasusnya berulang kali ibadah haji, tapi dia tuh gak peduli sama orang-orang sekitar yang belum pernah haji sama sekali gitu, gak mau mengangkat derajat mereka gitu, gak mau ngusahain mereka pergi gitu, mau mikirin diri sendiri aja. Nah, gimana tuh, Bu? Oh iya. Jadi dia mah terus aja daftar ya tiap tahun gitu, gak mau nyumbangin ke orang. Gitu, pergi aja gitu, Bu. Banyak, Bu, yang gitu, Bu. Gimana tuh? Aku pusing mau jelasin ke mereka, tapi ya gitu deh. Ya, benar, Bu. Oh iya. Sosialnya kurang, Bu, Ibu itu, Bu. coba jawab ya. Nah, Ibu coba jawab. Kalau seperti itu, justru dia bisa menghalangi orang yang belum pergi haji buat melaksanakan ibadah haji. Kan haji itu ngantri ya, nggak setiap tahun sekali itu bisa. Apalagi kalau orang yang belum mampu harus ngumpulin dulu, harus nunggu dulu, jadi kesele-sele gitu. Nah, harusnya mereka itu ngasih kesempatan ke orang yang belum.
Makanya ya, pemerintah itu punya hak, punya wewenang buat membatasi keberangkatan haji bagi mereka yang udah melaksanakan haji sekali ataupun beberapa kali. Jadi ada aturan khususnya sekarang di sana. Kalau yang udah haji beberapa kali nggak boleh tuh daftar atau mau nyele biar dia biar dia diberangkatkan. Penjelasan itu mengacu ke kaidah fikih yang berbunyi mala yatimul wajibu illa bihi wajib. Jadi sesuatu yang jika tanpanya hal wajib tidak bisa ditunaikan, maka sesuatu itu juga menjadi wajib. Contohnya misalkan sholat itu wajib, tapi sholat gak bisa dilaksanakan kalau nggak wudu. Jadi wudu itu hukumnya jadi wajib karena jadi intinya mah harus ngelewatin wudu dulu baru bisa sholat gitu. Nah termasuk juga kasus yang tadi Wahda tanyain, kita kalau orang yang mampu belum pernah ngelaksanain haji kan itu jadi wajib, tapi kehalangin sama orang yang udah berulang kali haji. Jadi kita dan padahal orang yang berulang kali haji sunnah, jadi kita harus mengutamakan, memprioritaskan orang yang belum pernah haji karena itu masih hukumnya wajib, dan menantikan yang sunnah yang udah berulang kali. Clear gak penjelasan Ibu? Ngerti nggak, Wahda? Ngerti, Bu, ngerti. Cuman kan tadi Ibu bilang katanya ada aturannya tuh yang berulang kali tuh harus ya minimal 1 kali ngeberangkatin orang. Terus kan dia tadi kasusnya berulang kali, otomatis dia tuh sama sekali gak pernah ini kali ya, gak pernah kena atau gak pernah ketahuan gitu sama yang buat aturan itu. Kalau dia belum pernah ngeberangkatin, kan pasti ada konsekuensi. Ya, lebih jauhnya kayaknya itu kembali lagi ke aturan dari travelnya atau aturan dari sananya kali ya. Soalnya kan zaman sekarang mah tuh yang penting banyak uang. Berarti dia gak kena sanksi dong ya, udah berulang kali tapi belum pernah sama sekali ngeberangkatin orang gitu. Ya mungkin bisa jadi aturannya lalai di sana. Soalnya kan dia udah dikasih wewenang, udah dikasih hak buat membatasi tuh orang-orang yang udah berulang kali. Tapi itu rezeki kali ya bisa lolos gitu. Rezeki apa gimana ya? Kan tujuannya tuh mau ibadah ya, tapi jalannya kayak gitu salah juga berarti dia. Iya, coba ya nanti kamu cari referensi lagi. Siapa tahu jawaban Ibu masih ada yang keliru. Ya Bu, nanti aja Wahda. Nanti oh WA. iya Bu, nanti di WA grup ya. Oke. Oh iya, nanti diskusi ya. Kan suka ada tuh yang kritis, Rijal suka kritis. Masa sih Terus Bu? ada lagi. Udah kita lihat ya tuh kayaknya. Ya, dia kemana ya? Udah jarang masuk tuh pelajaran Ibu sekarang-sekarang. Sakit, Bu. Oh, lagi sakit. Ya. Oh, nanti kita tanya ke temennya Wahda siapa tuh, tetangga? Siapa ya? Oh iya itu. Iza kan itu tuh udah ngerti sama kayak gitu. Oh iya. Nanti deh ditanyain ya ke Iya. temennya Ija. Tahu kan temennya Ija, Bu? Iya tahu. Jadi gitu ya, penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian harus nyari banyak-banyak baca buku, banyak-banyak referensi biar menambah wawasan kalian. Jangan lupa isi forum sama kuisnya. Dan tugas ya, tugas buat minggu depan. Cari jenis-jenis haji dan perbedaannya. Terus pelajari juga tentang zakat sama wakaf. Kasih tahu ke teman-teman, lain kali kalau pelajaran Ibu harus on cam, nanti sama Ibu lain kali di kick ya, kalau nggak on cam tuh. Ibu sebelum ditutup mau bertanya. Iya, Mangga, gimana Amalia?
Kenapa kan kita anak SMA? Kenapa harus ngisi forum sama kuis sih? Iya, soalnya sekarang kan sistemnya online tuh. Jadi harus ada forum kuis. Emang forum kuis itu ya sekarang di kalangan guru-guru lagi pada apa ya? Lagi pada viral gitu. Jadi kebanyakan guru pakai metode itu buat belajar. Ibu juga jadi pusing milih metodenya. Jadi kan aku teh nanya ke mama aku, terus kata mama aku teh meniliur sana. Iya ya, maaf ya, ibu-ibu sekarang tuh emang pada bingung juga sih. Ibu juga ya, anak ibu ada tuh bingung ngadepinnya, soalnya emang banyak tugas juga mereka tuh. Suka pada nanyain ke ibu-ibu juga masih gaptek sama teknologi. Iya. Semangat Ibu. Siap. Ya udah ya, pelajaran ibu dicukupkan sekian. Jangan lupa kerjain tugasnya. Jangan males-malesan meskipun online. Iya Ibu, insya Allah. Coba kita akhiri pelajaran ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Semoga kita yang tahu ilmu tentang haji bisa segera diberangkatkan ya. Minimal kan baca hamdalah bersama-sama sama doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya semuanya. Ibu live duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ibu.